Baiklah kita memulai ibadah kita. Jemaat dimohon berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, bait 1, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita tahbiskan ibadah kita. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai dari Allah menyertai saudara, jemaat, dan menyertai saudara juga. Amin. Jemaat duduk kembali. Kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 26 bait 1. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Mari kita mengaku dosa kita. Terpujilah Engkau ya Allah yang penuh kasih. Kasih-Mu yang tiada terbatas, hingga bagi manusia yang berdosa sekalipun. Kami bersyukur karena anugerah-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak ahli waris kerajaan surga semata-mata karena anugerah-Mu. Ya Bapa di surga yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sadar akan siapa diri kami di hadapan Allah. Manusia pendosa. Tidak ada satupun yang kami lakukan yang berkenan kepada Allah. Ampuni segala dosa dan salah kami. Kuatkan kami untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan, sebagai umat-Mu yang hidup dan melakukan apa kehendak Tuhan, sehingga kami benar-benar menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan sendiri. Amin. Berita anugerah, jemaat diundang untuk berdiri. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni
dosamu. Nas yang menjadi dasar pemberitaan firman untuk kita hari ini, Minggu 19 April 2020, sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, adalah dalam kitab Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 1 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saudara, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami naikkan puji syukur dan terima kasih kepadamu. Karena Engkau selalu menyertai, memberkati, melindungi kami dengan limpahnya. Terima kasih untuk saat ini. Walaupun dalam keadaan yang sulit, namun tidak menghalangi kami untuk memuliakan Tuhan. Untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu, walau dalam cara yang berbeda. Namun Tuhan tetap memberkati kami dengan berkat yang sama. Berkati jemaat-Mu di mana-mana tempat, berkati kami semua. Dan biarlah firman-Mu hidup menjadi darah daging kami, menginspirasi kami untuk dapat hidup dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, oleh pertolongan Roh Kudus kami mohon. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Dengan perikop pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang ditentukan bagimu. Saudara-saudara, dimanapun saudara jemaat berada, kembali kami datang menghampiri saudara yang melaksanakan ibadah secara mandiri di rumah masing-masing. Salam untuk saudara semua. Saudara-saudara, walaupun kita dalam keadaan yang sulit, namun tidak boleh membatasi kita untuk beribadah, untuk memuliakan Allah. Walaupun dalam cara yang berbeda, namun iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan tetap dalam kapasitas yang sama. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10 berbicara tentang satu hal penting, yaitu tentang maksud dan tujuan kebangkitan Kristus. Diawali dengan kredo semacam pujian. Dari ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar
telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Petrus memuji akan Allah yang Maha Besar tentang apa yang dilakukannya dalam Yesus Kristus, hubungannya dengan manusia, terlebih bagi kita sebagai umat percaya. Kebangkitan Yesus Kristus itu melahirkan kita kembali untuk satu hidup yang penuh pengharapan. Di samping pengharapan, kita harus menerimanya, meyakininya dengan iman. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita diajak untuk bergembira karena alasan kebangkitan Kristus. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pengharapan, iman, dan kasih itu tiga hal penting cara kita untuk menanggapi apa yang Allah lakukan, menjadi satu pujian kita kepada Allah atas apa yang Ia lakukan dalam Yesus Kristus yang membangkitkan kita kembali, memberikan kita kehidupan yang penuh pengharapan. Ibu bapak saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bertepatan kita yang hidup di era ini, hidup dalam keadaan yang sulit. Justru nas ini bertepatan sekali untuk mengajak kita bergembiralah akan hal itu. Bergembira bukan karena masalah yang terjadi di sekitar kita. Bergembira karena iman kita, karena apa yang Allah lakukan dalam Yesus Kristus itu menjadi alasan kita bergembira. Bergembira bukan dalam arti yang sempit, tapi bergembira dalam iman, bergembira di dalam Tuhan. Dengan bergembira dalam pengharapan, bergembira dalam Tuhan, maka kita akan kuat menghadapi hidup ini. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu persis bagaimana kita menghadapi situasi yang sulit. Karena pengharapan itulah yang memampukan kita untuk menjalaninya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu pada ayat 7 dijelaskannya tentang maksud apa yang Allah lakukan di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Ayat 7 dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi segala masalah yang ada, kesulitan yang ada di sekitar kita, bila memperhati konteks dari apa yang dinyatakan oleh surat Petrus yang pertama secara khusus pada ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saudara-saudara yang kekasih, iman dalam situasi yang normal, kita tidak dapat tahu bagaimana iman itu. Tapi iman itu menjadi berarti ketika dia benar-benar ada dalam pertempuran, dalam situasi yang sebenarnya. Justru dalam situasi seperti yang kita hadapi inilah iman itu benar-benar menjadi sebuah iman untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, segala situasi yang ada di sekitar kita, segala kesulitan yang kita hadapi, janganlah membuat iman kita menjadi kabur. Tapi justru itu semakin memurnikan iman kita. Sehingga kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di samping itu, ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Di samping pengharapan iman, ada hal juga yang tidak kalah penting, yaitu tentang kasih. Jadi kebangkitan Yesus Kristus, bagaimana ia kita terima menjadi bagian hidup kita, menjadi darah daging kita dalam tanda kutip, sehingga kita dapat hidup sebagaimana layaknya Tuhan kehendaki. Maka ada satu hal juga yang harus ada di samping pengharapan dan iman plus kasih. Pengharapan plus iman tanpa kasih, maka itu pengharapan dan iman yang tidak apa-apanya, tidak sampai berbuah. Pengharapan plus kasih tanpa iman ibaratkan pohon ditanam tanpa akar. Karena itu ia harus lengkap. Pengharapan, iman, dan kasih. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Itu alasan akhir, puncak yang paling tertinggi dari apa yang diharapkan oleh semua manusia. Sebagai orang beriman, kita juga harus mengharapkan harapan yang sama, saudara. Bahwa hidup kita tidak hanya berakhir sebatas pintu kubur, tapi harus berkelanjutan untuk hidup hingga hidup yang kekal dalam suka cita abadi bersama dengan Tuhan. Karena itu pengharapan, iman, dan kasih merupakan respon kita, cara kita untuk menanggapi tentang kasih Allah yang telah bangkit itu. Pengharapan, iman, dan kasih itu dapat digambarkan, pengharapan itu merupakan tangan yang menjangkau ke depan. Sementara iman itu ibarat pondasi atau kaki kita, tempat pijakan di mana kita akan berjalan, dan tangan yang merupakan pengharapan itu untuk masa depan. Sementara kasih itu adalah suatu gerak, artinya tangan yang bergerak untuk beraktivitas secara real untuk melakukan sesuatu. Apakah dia memegang sesuatu, mencapai sesuatu. Jadi kasih dalam hidup kita sebagai orang beriman ialah sesuatu yang real sebagai buah dari iman kita. Pengharapan itu mengantarkan kita untuk melakukannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengharapan menjadikan kita hidup. Kita hidup karena kita berpengharapan. Namun itu tentu saja tidak cukup sebelum kata yang ketiga yang tidak kalah penting selain pengharapan iman, yaitu kasih. Karena kasih itu adalah tindakan real dari iman, dari pengharapan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan baru kepada kita. Walaupun kita juga menghadapi situasi yang sulit, namun kita harus berbeda dalam hidup kita. Berbeda dalam pengharapan iman dan kasih kita. Berbeda dalam cara kita menghadapi situasi ini. Harus terlihat jelas bagaimana kita harus sabar, bagaimana kita harus bijak, bagaimana kita harus lebih berpengharapan kepada Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kita. Kita memang perlu dan harus takut. Namun takut itu ada dua, Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan. Ada takut yang takutnya begitu saja, takut yang biasa. Namun juga ada takut yang baik, yang positif, takut yang diberkati dan memberkati. Maksud saya ialah ketika menghadapi situasi ini, kita diperingatkan supaya tidak keluar rumah, supaya kita bila melakukan aktivitas, kita harus menggunakan masker, harus mencuci tangan, dan seterusnya. Kita harus taati, merupakan satu ketakutan yang positif. Takut yang positif itu ialah takut yang diberkati.
Kita takut untuk keluar rumah bukan berarti karena kita kurang iman. Justru ini adalah bukti cara orang beriman yang berpengharapan. Orang beriman yang memiliki kasih yang benar, yang bersumber dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tetaplah memiliki semangat, hiduplah dalam pengharapan, lakukan kasih, walaupun dalam cara yang berbeda. Tetap kita lakukan karena kita memiliki pengharapan Paskah. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tetap miliki semangat hidup. Amin. Salam bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, saatnya kita masuk dalam saat teduh. Kita menghayati firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi suluh dan pelita bagi hidup kita, yang menguatkan kita, yang membaharui kita, yang terus memberikan kita kehidupan. Kita naikkan doa syafaat yang nanti ditutup dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa yang maha baik yang bersemayam di kerajaan surga, terima kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami agungkan akan kebesaran-Mu karena Engkaulah Sang Pencipta langit dan bumi, dengan segala apa yang ada di dalamnya. Kehidupan kami pun bergantung hanya kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu yang besar, yang melahirkan kami kembali untuk suatu kehidupan yang baru di dalam Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Menjadi jaminan kebangkitan kami, menjadi harapan baru bagi kami, terlebih untuk menapaki setiap perjalanan pergumulan kehidupan kami ke depan. Secara khusus kami berdoa, manakala di masa ini kami semua menghadapi situasi yang sulit karena virus corona ini, menyadarkan kami menjadikan kami lebih sungguh-sungguh memahami arti semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam keadaan yang sulit ini biarlah kami mengambil hikmah daripadanya. Mengambil hal-hal yang positif untuk belajar. Lebih sungguh-sungguh lagi mendekatkan diri pada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi melakukan apa yang mesti kami lakukan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang berjuang untuk mengatasi keadaan yang sulit ini. Kami berdoa untuk mereka, para relawan yang ambil bagian untuk percepatan mengatasi virus corona ini. Beri mereka kekuatan ya Tuhan. Beri mereka kesehatan. Beri mereka kemampuan. Kami juga berdoa bagi umat manusia. Dan secara khusus kepada umat-Mu di mana-mana tempat, bahkan di Jemaat GKI Langkai ini. Kami memohon perlindungan Tuhan. Engkaulah tempat kami mengadu. Hanya Engkaulah pengharapan kami. Karena kami sadar ternyata apapun yang ada di dunia ini hanyalah panah semata. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk Majelis Resort GKI Palangkaraya, Majelis Jemaat GKI Langkai, para hamba-hamba-Mu yang ada,
para penetua dan diakon, bahkan seluruh jemaat-Mu yang ada. Beri kami kesabaran. Berilah kami berkat-Mu ya Tuhan, walaupun dalam situasi yang sulit. Namun kami percaya bahwa Tuhan punya cara untuk melindungi dan memberkati kami semua. Ampuni segala salah dan dosa kami. Kuatkan kami ya Tuhan untuk tetap melayani-Mu. Kuatkan sidang jemaat-Mu untuk tetap bersyukur padamu, untuk tetap beribadah padamu, walaupun dalam cara yang berbeda. Biarlah keadaan ini membuat kami lebih kreatif, lebih sungguh-sungguh berupaya untuk melakukan yang terbaik untuk satu hidup yang baik. Terpujilah Engkau ya Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Nas pengantar persembahan Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 bait 1 dan seterusnya. Pengakuan iman dan berkat Tuhan, jemaat kami undang untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Amin.